Bagian belakang dia kelihatan lebih sporty lagi nih. Jadi paling kelihatan sih di bagian belakang ya, ngebedain antara yang M Sport dan yang non M Sport gitu sobat setir. Mobil ini punya fitur yang namanya boost. Dia ngasih tenaga lebih hanya dalam 10 detik aja. Penasaran? Ikutin terus video sampai habis. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan di sebelah gue ada sebuah BMW iX1. Ini adalah video kedua dari video yang kemarin kita ngebahas mengenai eksterior dan interior. Karena pada video kali ini, kita akan cobain nih kira-kira bagaimana driving experience dari si BMW iX1 ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go, mari berangkat! Oke Sobat Setir, langsung aja kita cobain bawa si iX1 ini. Nah, menurut gua iX1 ini memiliki posisi berkendara yang cukup sporty nih. Posisi duduknya itu rendah banget. Kita dapat mengatur joknya hingga beneran rendah dan berasa makin sporty lagi bawahnya. Padahal kan ini sebuah SUV ya, tapi still ini posisi berkendaranya sih cukup rendah. Dan gue suka karena dia settingannya tuh macam-macam. Jadi kita bisa setting maju mundur naik turun secara dan recline-nya itu secara elektris semua. Nggak nyangka sih sebuah SUV bisa serendah ini posisi duduknya. Nah, tapi memang steering wheel-nya menurut gue agak sedikit ketinggian nih, karena gue memang suka berkendara dengan posisi yang rendah dan cukup mundur gitu. Nah, posisi steering wheel-nya menurut gue masih rada ketinggian sih. Kalau misalkan bisa lebih rendah lagi, it will be really perfect untuk posisi berkendaranya. Seperti itu. Nah, kemudian berlanjut ke bagian blind spotnya. Gua rasa mobil ini memiliki blind spot yang nggak begitu parah sih. Ini blind spotnya oke banget, tapi memang bisa dibilang pilar A-nya ini dia lumayan tebel-tebel, lumayan lebar-lebar lah. Jadi untuk melihat baik serong kanan maupun serong kiri itu lumayan rada butuh effort berlebih lah Sobat Setir. Seperti itu. Selebihnya sih nice banget. Untuk ngeliat ke belakang juga mudah karena dia memiliki spion tengah yang ukurannya besar dan kaca yang ukuran besar juga gitu. Walaupun kalau kita lihat dari luar ya, si kaca belakang itu kan ukurannya lumayan kecil, tapi ternyata pas di dalam enggak sih, clear aja. Gua bisa ngelihat jalur kiri dan jalur kanan dengan jelas gitu. Oke sih, nice banget. Spion kanan dan spion kirinya menurut gua sedikit undersize, tapi enggak yang gimana-gimana juga sih. Masih pas lah, tapi kalau misalkan dia bisa lebih gede lagi, gua rasa it would be better gitu. Kemudian ngebahas mengenai kekedapan kabinnya, mobil ini kan sebuah EV, dia full EV, jadi tentunya nggak ada suara mesin apa-apa. Tapi memang untuk road noise-nya sih lumayan kedengeran tipis-tipis lah. Ya, kita lewat aspal kayak ini aja sih lumayan berasa terdengar gitu untuk road noise-nya. Tapi nggak mengganggu sih, toh juga mobil ini kan memiliki audio premium dari Harman Kardon, jadi kita pasti juga sambil nyetir kan sambil dengerin lagu ya. Jadi sebenarnya no issue tentang kekedapan kabinnya gitu. Oke banget, apalagi kan ini posisi sekarang kita lagi buka panoramiknya, jadi tentunya akan sedikit masuk juga suaranya gitu. Kita buka panoramic shades-nya ya maksudnya gitu. Nah, ngebahas mengenai karakter bantingannya, dia memiliki karakter bantingan yang bagi gue sih rasanya Eropa banget ya. Dia memiliki karakter bantingan yang empuk tapi kaki-kakinya tuh tetap stabil gitu. Gimana ya? Jadi bukan yang bouncy gitu dia. Dia lumayan rigid. Suspensinya lumayan rigid juga, tapi rasa bantingannya masih enak. Tuh, ini kita lewatin jalanan tambulan-tambulan gitu. Jalanan yang nggak rata. Rasanya sih oke banget ya. Seru lah. Tuh, masih nyaman, ciri khas sebuah mobil premium dari BMW. Nice banget Sobat Setir. Nah, ngebahas mengenai handlingnya, gue suka nih karakternya. Jadi bagi gue sih steering wheel ini lumayan rada oversize ya. Lumayan terlalu besar. Kalau misalkan dia lebih kecil lagi, pasti untuk handlingnya lebih enak lagi gitu. Walaupun mobil ini memiliki steering wheel yang besar, tapi gue ngerasa mobilnya tuh ringan banget setirnya untuk diputar. Terutama ketika kita lagi low speed. Kalau lagi low speed sih gila sih. Berasa ringan dan berasa enak, tapi tetap presisi gitu. Ini sekarang kita depan banyak jalanan berliuk-liuk. Kita coba untuk belok. Oke. Wah, steering wheel-nya sih cukup direct ya. Ciri khas sebuah BMW gitu. Secara kan sheer driving pleasure. Kita belok lagi.
Oke. Wow, dibelokin kayak gitu enak. Kita coba sedikit zigzag. Oke, di bawah zigzag juga enak. Gue ngerasa ada sedikit weight distribution berasa gitu ya, tapi nggak sampai limbung sih. Tuh, kita pindah jalur. Oke, enak. Dan dia, kalau kita pindah jalur mendadak gitu, dia bener-bener langsung nurut. Oke sih. Ya secara ini sebuah BMW ya, kita nggak bisa pungkiri BMW dengan sheer driving pleasure-nya, dengan rasa berkendara yang sportinya, ngikut sampai sini. Apalagi ini adalah yang M Sport, jadi pasti rasa berkendaranya enak gitu. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai tenaganya dan motor listriknya. Dan mobil ini itu menghasilkan tenaga sebesar 240 horsepower dengan torsi sebesar 250 Nm dari single motor listrik. Nah, dari figur angkanya, sebenarnya sih udah lebih dari cukup nih, baik penggunaan harian maupun penggunaan kita pakai keluar kota. Kalau harian sih, gua rasa ya lebih dari cukup lah. Kalau keluar kota kan biasanya ada kebutuhan, misalkan jalanannya nanjak-nanjak, harus nyalip truk, misalkan kayak gitu-gitu ya. Aman banget, gede. 240 horsepower tuh berasa banget. Dan menariknya lagi, mobil ini memiliki beberapa driving mode. Jadi dia punya personal, sport, efficient, expressive, dan relax. Dan ada digital art juga. Dan silent paling terakhir. Itu di my modes-nya. Jadi memang BMW zaman now kan udah pada punya driving modes yang macam-macam kayak gini ya. Sekarang kita cobain masuk ke yang sportnya langsung. Dia langsung berubah, ambient light-nya jadi merah, speedometer juga berubah. Dia juga jadi lebih ke merah-merahan gitu ya, lebih sporty gitu rasanya. Kita coba kira-kira ada bedanya nggak sih dari mode personal ke mode sport. Kalau kita gas tipis-tipis gini sih cukup berasa ya, jadi lebih laju gitu mobilnya. Rasanya kayak pedal gas itu jadi lebih ringan gitu. Oke, kalau kita injak pedal gas seperti itu sih berasa banget sebenarnya. Woi, itu kan berasa banget. Di depan ada truk, kita mau salip. Easy peasy. Bener-bener jadi lebih agresif lagi nih sobat setir setelah kita pakai mode sport. Jadi kayaknya sih kalau di mode personal itu kita diajak lebih santai ya. Pedal gas, respon pedal gasnya juga beda gitu. Di sport lebih agresif, lebih quick. Dan kalau kalian butuh yang lebih cepat lagi, di BMW iX1 ini punya fitur yang namanya boost. Nah, boost itu posisinya ada di belakang kolom setir, di belakang setir, di bagian kiri. Kita tinggal pencet aja, maka dia akan ngasih 10 detik tenaga ekstra buat ngeboost kita agar kita bisa melaju lebih kencang lagi gitu. Nah, sekarang kita cobain ya. Kita pencet boost 10 detik. Oke, 1, 2, 3. Woi! Wow, gila. Gila. Beneran berasa sih, bener-bener kayak dikasih. Kalau kita nonton atau main games zaman dulu tuh bener-bener kayak pakai NOS gitu rasanya si boost ini. Iya. Woi. Gokil. Nah, dari tenaga 240 horsepower dan torsi 250 Nm plus ada mode boost ini, BMW ngeklaim kalau mobil ini dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 hanya dalam 8 detikan aja, 8,6, 8,4 ya, sekitar segituan lah. Dan menurut gua itu bener-bener udah overkill sih untuk penggunaan harian maupun kita pakai keluar kota. Jadi bisa dibilang fun to drive banget ya mobil ini. Selain itu, mobil ini juga memiliki fitur ADAS yang cukup lengkap nih sobat setir. Jadi selain mobilnya enak, kencang, ganteng, dan juga canggih. Mantap. Oke sobat setir, sekian video kali ini impresi berkendara dari BMW iX1. Memang mobil ini adalah sebuah SUV dan dia juga EV, tapi tetap memiliki core-nya dari BMW nih, alias dia memiliki driving experience yang sangat-sangat mantap, sheer driving pleasure. Nah, mobil ini dibanderol dengan harga 1,3 miliar. Kita dapat mobil yang cakep, yang dibawanya enak, yang canggih juga, dan tentunya membahagiakan nih mobilnya sobat setir. Kira-kira menurut sobat setir gimana? Worth it atau enggak? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dan menariknya lagi, mobil ini juga memiliki beberapa driving mode sesuai dengan
Mobil ini menggunakan single motor listrik yang menghasilkan tenaga sebesar 240 horsepower dengan torsi sebesar 550